Dan saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah Bali yang dimana beberapa hari lalu diterjang oleh banjir yang cukup besar hingga menyebabkan beberapa bangunan rusak. Dan yang Anda saksikan di layar kaca televisi Anda ini merupakan personil TNI dan Polri bersama dengan warga dan juga petugas lainnya bergotong royong untuk membersihkan sisa-sisa lumpur dan juga material yang ikut terbawa arus banjir ke beberapa ruas jalan yang berada di kawasan Badung, Bali. Dan informasi yang kami dapatkan, saudara, tadi Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Denpasar, Bali sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh beberapa menteri dan juga Panglima TNI. Tadi Presiden Prabowo mendarat dan langsung menuju ke sejumlah titik yang akan ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menjadi lokasi terdampak banjir di Bali. Informasi terkini dari data yang kami dapatkan akibat banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Bali, 18 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat bencana banjir ini. Kemudian laporan yang masuk ada 2 orang yang masih dalam pencarian, kemudian ada juga laporan terbaru yang tapi harus bisa dikonfirmasi lagi, harus kami konfirmasi lagi. Informasinya ada 3 orang di kawasan Badung, Bali yang masih dalam pencarian. Dan saudara, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari dan juru kamera Komang Suarbawa yang berada di Denpasar, Bali. Selamat siang, Desi. Apakah Presiden Prabowo Subianto telah tiba di titik Anda melaporkan saat ini? Juga saudara, berdasarkan informasi Presiden Prabowo Subianto sudah mendarat di Provinsi Bali itu pada 12:10. Itu sudah mendarat dan saat ini beliau sudah berada di kawasan Pasar Badung, Denpasar, di mana tempat ini adalah lokasi peristiwa banjir bandang yang terjadi pada Rabu lalu. Imron. Di Pasar Badung, bagaimana kerusakan yang Anda pantau di sana? Apakah para pedagang sudah bisa kembali bertransaksi atau melakukan aktivitas jual beli di sana atau bagaimana? Iya, Imron. Sejak Kamis pagi, beberapa pedagang pasar, khususnya yang di atas, sudah bisa mulai berjualan. Namun yang berada di basement itu masih hingga saat ini belum bisa berjualan karena tempat mereka masih ada genangan sedikit air yang di basement. Kalau yang di pelataran itu sudah bisa mulai berjualan dan tampak di belakang saya itu adalah deretan penjual kain yang kemarin itu Jalan Sulawesi dan Pasar ini adalah deretan penjual kain di Denpasar dan ini terdampak banjir kemarin. Dan saat ini mereka tetap membuka gerai atau toko mereka dengan sebagian menjemur kain-kain yang basah kemarin. Imron. Dari informasi yang Anda dapatkan, saat banjir terjadi begitu ya, melanda wilayah tersebut di sekitar Pasar Badung dan Pasar Bali, apakah ada informasi warga atau pedagang di sana yang hingga saat ini dalam pencarian? Ya, Imron, berdasarkan data pemerintah Provinsi Bali maupun BPBD, saat ini jumlah korban meninggal dari hari Rabu bencana hingga saat ini ialah 18 orang. Itu total dari seluruh kabupaten kota di Bali, di mana 18 orang itu kita bisa rinci untuk korban meninggal itu di Denpasar itu ada 12 orang, Imron, dan sisanya ada di kabupaten kota lainnya di Bali seperti Jembrana maupun di Gianyar, Imron. Dan saat ini juga masih ada
dua pencarian korban di Denpasar yang ada laporan pedagang hilang. Kita masih mencari dua korban hilang untuk di Denpasar, Imron. Desi, apakah Anda mendapatkan informasi tinjauan yang dilakukan Presiden siang hari ini di Bali, titiknya di mana saja? Oke, untuk kunjungan Presiden saat ini ada beberapa titik kunjungan di mana Presiden akan meninjau Pasar Kumbasari, yaitu pasar yang terdampak banjir bandang cukup besar di Kota Denpasar. Setelah Pasar Kumbasari, beliau akan beralih ke Pasar Kain yang ada di kawasan Jalan Sulawesi, dan di situ adalah tempat robohnya dua ruko dan itu amblas dan di sana ada korban jiwa. Nah, beliau juga akan berkunjung ke pasar kain tersebut, dan setelah itu dia juga akan melakukan perjalanan ke tempat pengungsian di mana ada beberapa titik pengungsian di Provinsi Bali dan di Kota Denpasar khususnya. Beliau akan melakukan ke titik pengungsian ke Kusambi. Jadi beliau akan melakukan kunjungan ke pengungsian juga. Tidak sampai di pengungsian saja, Presiden Prabowo juga akan dikabarkan akan ke rumah duka di daerah Serangan. Itu ada rumah duka Iwayan Nyenot, Imron. Jadi perjalanan beliau ini lengkap dari tempat kejadian peristiwa, tempat pengungsian dan juga rumah duka, Imron. Baik, tadi ada katakan Presiden juga akan mengunjungi lokasi pengungsi begitu ya. Data hingga saat ini ada berapa total warga yang mengungsi? Oke, untuk pengungsian sendiri di Denpasar itu telah di Oke, untuk data sendiri di pos pengungsian Denpasar itu ada 186 orang yang tersebar pada beberapa pos. Di mana di Denpasar sendiri ada pos di Pemecutan, ada juga pos di Ubuk, dan juga ada di Peguyangan, di Banjar Kesambi, Pulau Misol, dan juga Banjar Tohpati. Selain di Denpasar, pengungsi juga berada di Kabupaten Jembrane, di mana data yang kami terima di Kabupaten Jembrane itu ada 250 orang tersebar di pos Banjar Tengah dengan jumlah 50, di Desa Lelatan dengan jumlah 250 orang. Sampai saat ini data dari BPBD ada memang sekitar 186 orang di Denpasar dan 250 orang di Jembrane, Imron. Anda bisa jelaskan atau gambarkan kepada kami dan pemirsa Kompas TV apa yang sekarang sedang dilakukan Presiden di sana, tinjauan atau mungkin berbincang dengan warga yang berada di sana? Ya, untuk yang dilakukan saat ini, kami sepantauan saya berdiri ini agak jauh dari lokasi Presiden yang meninjau, di mana di sini sudah tampak pas pampres yang berjaga ketat. Dan juga sudah ada beberapa petugas-petugas yang sudah berjaga sejak 1 jam yang lalu, Imron. Jadi tempat lokasi di sini sudah dilakukan sterilisasi dan juga sudah tampak beberapa pedagang-pedagang yang sangat antusias menunggu kedatangan Presiden Prabowo yang berkunjung langsung ke Pulau Dewata, khususnya ke tempat peristiwa kejadian ini, Imron. Baik, informasinya siapa saja yang mendampingi Presiden dalam kunjungannya ke Bali untuk meninjau lokasi terdampak banjir, Desi? Oke, untuk pendamping dari Presiden saat ini memang Gubernur Bali memang akan mendampingi Presiden Prabowo. Di samping Gubernur juga akan ada Kapolda dan juga Pangdam 9 Udayana, Imron. Di samping memang beberapa pejabat lainnya, termasuk juga sampai di perangkat desa di sini sudah siap menyambut kedatangan Presiden Prabowo, Imron. Baik, kalau kami lihat di visual sebelumnya memang pembersihan masih terus dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan juga dibantu dengan masyarakat setempat termasuk dengan pedagang yang berada di pasar begitu ya. Kalau ruas jalan yang sebelumnya memang tidak dapat dilintasi akibat terdampak banjir dan juga material yang terbawa arus banjir. Maaf, saya tidak mendengar suara Anda. Desi, apa bisa mendengar suara saya dari studio? Halo? Desi? Ya, Imran. Baik, Desi, dari visual yang kami lihat sebelumnya memang
petugas gabungan, tim gabungan TNI Polri dibantu dengan masyarakat bergotong royong untuk melakukan pembersihan, termasuk di ruas jalan utama begitu ya. Kalau situasinya saat ini, apakah pembersihan sudah selesai dilakukan di ruas jalan utama dan apakah lalu lintas sudah kembali normal kembali dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2? Oke, memang pembersihan terus dilakukan terutama di basement untuk penyedotan air juga terus dilakukan. Pembersihan juga di ruko-ruko itu emang dilakukan oleh pedagang. Untuk jalanan sendiri memang beberapa jalan ruas protokol memang sudah dibuka sejak H+1. Namun lalu lintas kendaraan memang cukup padat. Kalau di Jalan Sulawesi ini yang puncaknya pusat kejadian ini memang masih ditutup karena sepanjang jalan ini toko-toko masih melakukan perbaikan maupun melakukan penjemuran. Jadi memang di sini tidak dapat dilalui karena ada bongkaran-bongkaran ruko yang roboh kemarin, Imron. Jadi ruas-ruas protokol di kawasan Denpasar sebagian besar sudah dibuka, khususnya juga kemarin di underpass Ngurah Rai juga sudah dibuka sehari setelahnya karena memang sudah surut airnya. Hanya di Jalan Sulawesi ini yang masih ditutup, Imron. Baik, sepengalaman Anda begitu ya, Desi, banjir ini terjadi cukup besar. Apakah sebelumnya juga pernah terjadi banjir yang intensitasnya sebesar ini? Jika intensitas sebesar ini baru saat ini terjadi, Imron. Sebelumnya itu di 2018 itu memang sempat terjadi tapi tidak di Kota Denpasar. Untuk di Kota Denpasar sendiri ini baru pertama kali terjadi, Imron. Jadi sebelum-sebelumnya Kota Denpasar tidak pernah terdampak banjir karena kawasan kota. Sebelumnya itu ada di daerah-daerah pedesaan seperti juga di Karangasem maupun di Buleleng. Kalau untuk di Kota Denpasar ini sebesar ini bahkan ada sampai 10 meter itu di kawasan Denpasar Barat. Itu baru pertama kali terjadi dan ini yang terbesar, Imron. Desi, satu lagi terakhir Desi. Kami ingin menegaskan dari informasi atau data yang kami dapatkan sebelumnya ada 2 orang yang masih dinyatakan hilang atau masih dalam pencarian. Kemudian data lagi masuk informasinya ada 3 orang lagi yang kemudian dilaporkan hilang. Apakah benar data tersebut hingga menjadi 5 orang yang hingga kini dinyatakan masih hilang atau bagaimana Desi? Ya, baik. Untuk data yang kami terima dari BPBD hingga kemarin malam, memang ada 2 orang yang dilaporkan masih hilang dan posko tadi juga menyebutkan. Baik, itu Desi, ada tahan dulu sebentar Desi. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan nanti lanjutkan menanyakan informasi kepada Anda, Desi. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Pasar Badung, Bali untuk meninjau langsung lokasi yang terdampak banjir yang cukup besar pada beberapa hari lalu. Ada beberapa menteri yang kami dapatkan informasinya mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meninjau langsung lokasi terdampak banjir di beberapa wilayah di Bali, termasuk juga dengan Gubernur Bali, Kapolda, dan juga Panglima TNI yang ikut terbang ke Bali untuk mendampingi Presiden meninjau sejumlah titik terdampak banjir di Bali. Tadi kami dapatkan informasi dari jurnalis Kompas TV bahwa akibat banjir yang terjadi di Bali pada 9 September 2025, hingga saat ini ditemukan 18 korban meninggal dunia. Sementara itu datanya awalnya 2 orang dilaporkan hilang, namun informasinya bertambah lagi laporan ada 3 orang di kawasan Badung, Bali yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Namun jumlah tersebut masih harus dikonfirmasi lagi apakah benar jumlah total ada 5 hingga kini orang yang masih atau dilaporkan masih hilang. Sebelum Presiden tiba, tadi kami juga melihat visual terbaru bagaimana
personil atau tim gabungan dari TNI, Polri, dibantu dengan petugas dan juga masyarakat setempat bergotong royong membersihkan lumpur dan material yang terbawa arus banjir, terutama di beberapa bangunan, ruas jalan utama, dan juga pasar. Sementara itu, di Pasar Badung Bali, tadi transaksi atau aktivitas jual beli juga sudah mulai terlihat kembali normal. Beberapa pedagang sudah mulai membuka lapak dagangannya di dalam pasar, namun di bagian basement begitu atau lantai dasar belum bisa digunakan secara maksimal atau dilakukan secara keseluruhan karena memang lumpur dan juga material yang terbawa arus banjir masih belum bisa dibersihkan. Sehingga beberapa pedagang yang memiliki lapak dagangan di lokasi tersebut memilih untuk tetap berjualan tapi di pinggir-pinggir jalan di sekitar wilayah Pasar Badung Bali. Sementara itu, informasi yang juga kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV yang berada di Denpasar, Bali, sejumlah ruas jalan utama hingga saat ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan atau sudah kembali normal. Meski demikian, pembersihan masih terus dilakukan oleh petugas atau tim gabungan TNI Polri beserta dibantu dengan masyarakat setempat. Dan saat ini saudara, Presiden telah tiba di Denpasar, Bali untuk meninjau sejumlah titik yang terdampak banjir besar di kawasan Denpasar, Bali. Presiden bertolak ke Bali setelah kunjungannya ke Doha, Qatar, dan tadi pagi tiba di tanah air, kemudian langsung bertolak ke Bali didampingi oleh Panglima TNI, sejumlah jajaran menteri, Kepala BNPB, dan juga Gubernur Bali. Adapun beberapa wilayah yang ditargetkan menjadi lokasi tinjauan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga terdampak banjir cukup besar, diantaranya adalah di Jalan Sulawesi, Daupuri Kangin Pasar Badung, Kota Denpasar, kemudian Pasar Kain Denis, dan juga di beberapa lokasi yang menjadi titik pengungsian warga yang terdampak banjir. Kita lihat juga saudara, sejumlah warga memadati pinggir jalan di sekitar Pasar Badung di wilayah Denpasar, Bali untuk melihat kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah tiba saat ini dan sebentar lagi akan turun dari mobilnya untuk meninjau wilayah terdampak di Pasar Badung, Bali. Dan saudara, kita akan tanyakan informasi lebih lanjutnya kepada jurnalis Kompas TV Nandang Astika di Pasar Badung, Bali. Selamat siang Nandang, Anda sudah melihat kehadiran Presiden di sana. Apa saja agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Badung, Bali? Ini memang Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di kawasan Pasar Badung dan sekarang mobil yang dikendarai oleh Presiden juga sudah tiba dan berhenti di jalan Gajah Mada Denpasar. Sementara Presiden bersama rombongan melakukan peninjauan di sekitar lokasi bekas di tempat lokasi banjir seperti itu, dan saat ini juga dilakukan pemeriksaan peninjauan itu oleh Presiden seperti itu, Imron. Jadi di sini masyarakat pun juga sudah mulai ramai memadati karena juga ingin melihat langsung ya, sepertinya sangat dari tadi pagi bahkan setelah mendengar informasi kedatangan Presiden, masyarakat ke Kota Denpasar pun juga sudah mulai mendatangi di kawasan Pasar Badung di Jalan Gajah Mada ini. Seperti ini, Imron. Nandang, dapat Anda gambarkan separah apa sebenarnya terjangan banjir pada saat itu yang menerjang Pasar Badung? Ya, memang kalau kondisi kerusakannya di Pasar Badung ada ditemukan sejumlah titik fasilitas umum yang terganggu atau yang
mengalami kerusakan. Tetapi yang lebih parah adalah luapan air yang masuk ke dalam basement dan lantai 1 pasar hingga merendam kios dan lapak pedagang yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi para pedagang. Bahkan sejumlah pedagang pun mengatakan kerugian mereka mengaku sampai 50 juta untuk satu kios seperti itu. Dan ketinggian air yang mencapai 2 meter membuat material-material seperti lumpur dan lain sebagainya itu tertimbun cukup padat dan tebal sehingga proses pembersihan pun cukup sulit dilakukan. Bahkan warga atau pedagang ini dibantu oleh TNI Polri melakukan sejak kejadian hingga hari ini pun belum istilahnya semua titik itu belum bisa sampai bersih. Masih banyak